Itu namanya metode ceramah experience. Jadi tell experience namanya. Tapi memang laki-laki itu memang jahat sekali. Terbukti di Malaysia. Itu orang hamil, melahirkan itu bahasanya rumah sakit korban laki-laki. Saya pikir memang laki-laki itu jahat sekali. Mungkin ya, mungkin kayak begitu. Kalau nggak itu berarti di Malaysia bahasanya nggak begitu. Mungkin rumah sakit hasil cinta laki-laki sama wanita. Buktinya itu dia bilang rumah sakit korban laki-laki. Kalau nggak percaya, kalian ke Malaysia, nih itu ada rumah sakit kayak gitu. Saya terus berpikir, saya tanya istri saya, "Wah, kamu jadi korban ya?" "Iya, saya korbanmu." "Kenapa?" "Ya, korban perasaan selama ini." Dia bilang begitu. Itu humornya. Jadi kalau ditanya itu korban perasaan. Kadang-kadang benar karena ya laki-laki itu jenis kelaminnya itu kan alatnya menunjuk-nunjuk ya. Nah, itu. Menunjuk, tahu ya, menunjuk begini kan. Makanya dia dinunjuk-nunjuk orang. Nah, itu yang ditunjuk itu korban perasaan seharusnya. Tapi kalau nggak korban perasaan, ya itu baguslah. Karena ada anggota DPR yang menjajar istrinya berjajar warna biru, itu dibawa ke peresmian dia jadi anggota DPR. Gitu. Nah, itu ada juga. Ada juga yang dia bilang kalau berpoligami perlakukanlah istri pertama seperti istri pertama, yang kedua istri kedua. Terus bagaimana caranya? Ya kalau istri pertama kan udah sering ya, jadi ya lebih lebih jaraknya lebih lama. Nah itu humor salah ya, intermezzo. Oke, baik kita mulai ada yang mau mengomentari atau menambahkan? Mang Karna, ya lainnya. Pertama Mang Karna dulu. Pencerahan dari Ustadz Mustamir ini luar biasa. Alhamdulillah. Kalau saya lokasinya dekat, mungkin sering ke Mang Mustamir ini untuk banyak konsultasi. Baik, Mang Mustamir, dalam satu ayat itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka akan menjadikan tenang hati-hati kalian. Ini ayat Al-Quran. Dan diyakini kebenarannya. Pasti kebenarannya. Kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan Mang Mustamir bahwa ketika berzikir, pengalaman pasiennya itu tadi itu ada berzikir menjadikan muntah dan sebagainya. Ini seolah-olah ayat tadi tidak terkena kepada orang tersebut seperti itu. Nah kemudian kalau saya memaknai, kalau saya berpendapat, pendapatnya adalah ketika dia berzikirnya memang belum mencapai hakikat ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub belum dicapainya. Apapun kondisinya sebenarnya, seseorang kondisi apapun, ketika dia mampu mencapai ala bidzikrillah, kondisi yang diharapkan seharusnya bidzikrillah, maka akan tercapai. Maka akan tercapainya tatmainul qulub. Maka disambungkan dengan beberapa yang sudah dijelaskan oleh Mang Kiai Haji Soleh Afifi bahwa penyakit-penyakit hatinya yang barangkali harus ditekankan. Jadi penyakit-penyakit hatinya itu memang sudah harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi maknanya bahwa zikirnya yang belum dicapai hakikatnya
jangan sampai ada kata-kata atau ada istilah atau ada pendapat bahwa kok zikir tidak bisa menjadikan tatmainul qulub seperti itu. Saya mohon maaf mungkin barangkali ini tidak berkenan terhadap Mang Mustamir, nanti mohon diperbaikin. Kemudian yang kedua, saya mungkin bertanya, ketika seseorang mendapatkan penyakit lahiriah. Penyakit lahiriah itu maksudnya barangkali sebagaimana kemarin kan ada penjelasan Bang Mustamir, ada penyakit lambung, kemudian penyakit hati, kemudian penyakit yang di jam-jam usus besar itu penyakit usus besar. Nah, seperti itu. Apakah, ya ini pertanyaannya Mang Mustamir, apakah untuk zikir pengobatannya harus tepat di jamnya atau zikir-zikir untuk mengobati, umpamakan yang jam lambung itu siang, maka umpamanya zikir untuk pengobatannya itu malam. Apakah bisa seperti itu? Nah, ini pertanyaan. Mohon penjelasannya dari Ustadz Mustamir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang Mustamir. Iya. Ya. Saya termasuk orang yang Mang Yatno, Mang semua. Saya tidak terlalu memikirkan atau suka mengidentifikasi benar dan salah terhadap sebuah pernyataan. Karena sebenarnya yang namanya kecerdasan itu muncul karena kita tidak tahu mana yang benar dan salah. Makanya itu muncul kecerdasan. Kalau orang sudah tahu, ya berhenti kecerdasannya. Jadi saya begini, ya saya terima kasih Mang Karna. Saya kira Mang Karna sudah luar biasa ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kita harus membedakan antara membaca zikir dan berzikir. Kita harus membedakan itu. Membaca zikir ya seperti tadi, Mas tadi sudah membaca zikir secara syariat, tetapi dia belum berzikir. Jadi si Mas tadi bukan zikirullah, dia tidak melakukan zikirullah, tetapi dia berzikir, justru mengingat peristiwa buruknya. Dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tapi dia berzikir kepada sesuatu peristiwa yang buruk di masa lalu. Jadi memang berzikirnya si emas ini hanya di lisannya, tetapi dia belum di kolbunya seperti tadi yang Mang Karna sudah sampaikan. Nah kita ya, saya misalnya orang ditakdirkan datang ke tempat saya untuk berkonsultasi, maka tugas saya adalah mencarikan metode yang tepat bagi si emas ini untuk berzikir. Jadi tugas saya, karena metode setiap orang itu bisa berbeda. Nah, makanya sebenarnya yang kemarin-kemarin sudah kita diskusikan, Thariqah itu tidak bisa kita gebiah uyah, si A harus pakai ini, si B harus pakai gini. Itu seperti dokter, kita punya buku besar tentang resep, tetapi setiap orang itu resepnya bisa berbeda. Maka di dalam mencari ketenangan hati, di dalam berthariqah, itu ngajinya, itu harus face to face. Tidak bisa ngaji banyak orang. Jadi ngaji thariqah itu adalah ngaji begini. Mengkaji realitas hidupnya untuk dicocokkan dengan tulisan teks-teks ayat. Jadi kitab itu ada dua. Satu kitab yang seharusnya, seperti Al-Quran, Al-Hadis, itu kan kitab-kitab aturan-aturan yang seharusnya. Tapi yang kedua ada kitab senyatanya, itu kehidupan kita. Jadi ada kitab yang seharusnya, ada kitab yang seadanya, yang senyatanya kehidupan kita, Mas. Nah, berthariqah itu mencocokkan kehidupan nyatanya dengan teks-teks itu. Dan itu tiap orang bisa berbeda. Seorang tukang becak, Al-Qur'annya sama, tetapi realitas hidupnya berbeda dengan orang misalnya
seorang dosen. Seorang polisi misalnya punya teks yang sama, Al-Quran, hadis sama, tetapi kenyataan hidupnya berbeda dengan seorang petani. Nah, itulah sebenarnya ngaji batin itu sebenarnya di situ. Ngaji batin itu harus ngaji face to face. Tidak bisa ngaji batin itu bareng, termasuk online begini sebenarnya tidak bisa. Ngaji batin harus kita bertemu dengan guru untuk metani, ya, metani perjalanan hidup kita untuk kita cocokkan dengan teks-teks yang Allah berikan. Nah, yang kedua pertanyaan tadi, Mang Karna, tentang apa itu namanya? Tentang jam ya, jam organ. Ya, oh sebelumnya saya ingat tadi ngobrol-ngobrol di awal tadi tentang gen tadi, bahas gen. Jadi ada seorang guru besar di Jepang namanya Katsuo Murakami itu. Beliau itu menemukan namanya hukum on dan off di dalam gen. Jadi gen kita itu, gen manusia ya, itu bisa on dan off gitu, mamang-mamang sekalian. Jadi misalnya misalnya saya punya gen diabetes, si Fulan punya gen diabetes, tetapi gen diabetes saya bisa on dan diabetes si Fulan bisa off. Saya jadi diabetes, si Fulan tidak diabetes. Jadi gen itu punya hukum seperti itu, punya hukum on dan off. Nah, itu beliau meneliti tentang ada bukunya sebenarnya yang sangat menarik sebenarnya tentang on dan off-nya gen. Nah, apa yang meng-on dan off itu ternyata pikiran. Jadi pikiran kita itu yang meng-on-kan dan meng-off-kan gen. Nah, disinilah sebenarnya nanti fungsi-fungsi zikir. Jadi kalau kita berzikir dengan cocok dengan kita, kemudian mendatangkan tatmainul qulub seperti yang disampaikan Mang Karna, maka zikir ini bisa meng-off-kan gen-gen negatif, bisa meng-on-kan gen-gen yang positif. Nah, salah satu caranya seperti kalau kita ini sinkronkan dengan jam organ ya. Jadi memang kalau secara teori sebaiknya kita berzikir sesuai dengan jamnya. Jadi misalnya orang diabetes, maka saya menganjurkan dia untuk sholat duha. Karena sholat duha ini kan jamnya kurang lebih ya jam pagi jam 7 sampai jam 11. Itu jamnya lambung sampai jamnya limpa. Kalau di dalam di rumus fisiologi ada aksis namanya aksis limpa pankreas lambung. Jadi sebenarnya kalau secara medis maka disebut pankreas ngobati orang gula itu ngurangi gulanya. Itu kalau secara medis. Makanya kalau di medis banyak diagnosa gula yang orangnya tidak akan sembuh katanya. Jadi dia bisa bisa minum obatnya harus seumur hidup. Tetapi sebenarnya kalau secara pandangan Tibun Nabawi atau pengobatan timur, banyak orang diabetes sembuh sebenarnya tanpa harus obat. Nah, tapi yang paling penting itu malah bukan obat fisiknya, itu yang bukan yang paling penting. Obat yang paling penting adalah obat jiwanya. Misalnya saya garis besarnya ya, ketakutan mengganggu ginjal, kesedihan mengganggu paru-paru dan usus besar, kebingungan, kegundahan mengganggu lambung dan limpa. Nah, ini nanti hubungannya dengan gula itu. Keegoisan mengganggu jantung dan usus kecil, kemarahan mengganggu ginjal dan kandung kemih. Nah, jadi kalau kita ingin berzikir untuk menguatkan organ tertentu, memang sebaiknya, ini ilmu yang seharusnya, bukan yang senyatanya ini. Seharusnya memang di jam-jam organ. Jadi misalnya kita mau memperbaiki limpa, zikirnya di jam segini. Kalau kita mau memperbaiki liver, nanti zikirnya jam sekian. Kalau kita ingin memperbaiki paru-paru, nanti zikirnya jam sekian. Itu memang teorinya begitu. Tetapi selalu begini, orang itu selalu punya realitas yang kalau kita klopkan ke teori itu kayak berbenturan. Loh, enggak bisa Pak, saya jam segitu saya itu harus kerja. Nah, misalnya itu kan ada yang selalu begitu. Nah, orang misalnya kayak saya, ketika orang ditakdirkan datang ke tempat saya, tugas saya itu ngeklopke tadi antara realitas dan kenyataan. Jadi saya tidak kemudian harus serta-merta menggunakan teori 100%. Kalau enggak begini, kamu enggak akan sembuh. Nah, itu mendatangkan stres baru. Dan itu saya bukan datang ke tempat saya ngobati, saya mau nambahin penyakit. Ya, saya kira gitu. Ya, bagus. Gimana, Mang Karna?
sudah puas, kalau tidak dipuaskan sendiri ya. Lanjut. Tapi saya punya komentar loh, Mang Mustamir. Itu kalau yang datang ibu-ibu hati-hati. Karena Mang Mustamir mengobatinya itu dengan fisik dan psikis gitu. Nanti suka jatuh cinta. Nah, itu ya, hati-hati gitu. Karena biasanya kalau mak jomblang, saya kalau sering di mak jomblangin seneng, karena apa? Biasanya itu ceweknya kena mak jomblangnya, biasanya gitu. Karena lebih curhat kan? Itu besok. Oke, kita pindah ke Mang Mumu ya, yang ngacung duluan tadi ya. Silakan Mang Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya sedikit saja nih. Tadi terkait kalimat soluha yasluhu ya, yang artinya damai. Dalam bahasa Arab itu ada solih, ada muslih. Kalau solih itu kan solih secara internal pribadinya maupun eksternal kepada orang lain. Tapi kalau muslih itu keinginan sendiri untuk berusaha mensolehkan orang lain. Nah ini kan Nabi itu dimusuhi oleh kaum Quraisy ketika Nabi di posisi muslim, memperbaiki orang lain supaya menjadi soleh, gitu ya. Terkait kalimat soleh ini dan muslih itu di dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada satu keterangan hadis tentang malaikat Jibril. Jadi di hadis itu tamanna Jibril alaihi salam antakuna min ummati Muhammadin. Jadi malaikat Jibril itu sempat berangan-angan kepengen jadi umatnya Rasulullah. Disabi khisolin karena 7 alasan. Nah, di antara alasan itu adalah islahu dzati bainikum, mendamaikan dua orang yang sedang berkonflik. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan orang lain sebelum kita menjadikan diri kita pribadi menjadi orang yang solid. Kadang-kadang kita berusaha mendamaikan orang lain tapi pribadi kita belum solid gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait kalimat tadi salah satu yang membuat konflik batin itu adalah diantaranya al-hirsu ya, tamak atau rakus. Di dalam kitab Jami'us Shaghir ini juga pernah disampaikan oleh almarhum guru kita, Omailon. Ada satu hadis Nabi, begini bunyinya, redaksinya, madibani ja'i'ani ursila bi gonamin bi absada min hirsil mar'i wa jahilihi. Tidaklah 2 ekor serigala dilepaskan ke dalam kandang kambing ya, yang di dalamnya ada sekelompok kambing, lebih merusak ketimbang manusia yang rakus, manusia yang tamak, manusia yang ambisi, ya, gitu. Wal jahili, dan dia bermegah-megahan. Merusak apa? Fi dinihi, pada agamanya. Jadi memang betul orang-orang yang memang punya ambisi, punya ketamakan, punya kerakusan terhadap masalah dunia, gitu ya. Rasa ingin memiliki nanti akan meningkat itu. Pertama, merasa memiliki apa yang dia punya, bukan merasa tertitipi. Kedua, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau manusia sudah punya sifat seperti itu, maka daya rusaknya jauh lebih merusak ketimbang binatang buas yang dilepaskan pada sekelompok binatang yang akan menjadi korbannya. Kalau serigala dilepas, itu paling ketika dia sudah kenyang memakan 1 atau 2 ekor kambing, selesai sudah. Dia akan membiarkan binatang-binatang lain untuk tetap hidup. Tapi manusia tidak seperti itu. Nah, ini kan sudah pernah dijelaskan juga oleh Ustadz Aib ya. Nah, jadi mungkin saya menambahkannya saja. Karena tadi Pak Mustamir sempat menyebut nama saya. Ya, makasih Ustadz Mustamir. Iya, kangen Bang Mu aku.